Hello guys, back with me Dendi. Selamat datang kembali di Donor episode kelima. Oke, kali ini gue bakal membawakan sebuah kisah nyata horor guys dari pendonor kita bernama Mas Rizky yang kemarin itu udah ngizinin gue untuk ngangkat ceritanya ini ke Donovan Horor. Mas Rizky ini adalah seorang mahasiswa yang baru aja diterima di salah satu universitas di daerah Yogyakarta. Dan menurut gue, pengalaman horor Mas Rizky ini sangat amat menyeramkan. Soalnya yang ngerasain digangguin sama penunggu kosan ini bukan cuma Mas Rizky, tapi ada penghuni kosan lain pun yang juga merasakan kehororan tinggal di kosan ini. Penasaran gimana pengalaman horornya? Langsung aja gue mulai ceritanya. Suatu hari di kota Yogyakarta tercinta, Mas Rizky baru aja selesai tes lulus kuliah. Pada waktu itu dia langsung segera mencari kosan yang gak jauh tuh dari kampusnya. Setelah mencari beberapa kosan yang dinilai cocok, sampailah Mas Rizky di kosan ini. Kosan yang terlihat adem dan sangat asri langsung tuh memikat hati si Mas Rizky untuk segera tinggal di kosan ini. Singkat cerita, hari ospek pun tiba. Mas Rizky waktu itu masih ditemanin sama ibunya tinggal di kosan itu. Pada saat itu belum ada kejadian-kejadian horor. Masih biasa-biasa aja selayaknya tinggal di kosan pada umumnya. Kamarnya Mas Rizky ini berada di lantai 2. Jadi kosannya ini ada 2 tingkat gitu guys. Dan kelihatannya sih ya, kosan ini tuh bener-bener besar banget. Jadi kamarnya tuh tiap lantai mungkin ada belasan gitu. Kali ini gue tampilin denah dari kosannya Mas Rizky. Nah, menurut pengakuannya Mas Rizky, dalam beberapa hari dia tinggal di situ sendirian pun juga belum ada tuh kejadian-kejadian horor. Dan pada suatu hari, mungkin ya penunggu kosan ini mau berkenalan nih sama si Mas Rizky yang baru aja kan ngekos. Jadi ketika Mas Rizky ini buka kamar untuk pergi keluar, dia ngelihat kamarnya Mas Aji tiba-tiba terbuka sendiri. Pintunya terbuka lebar dan kelihatan gelap banget. Diperhatiin terus tuh sama Mas Rizky. Dia pikir si Aji ini mau keluar. Jadi dia nungguin untuk menyapa si Mas Aji ini. Tapi disinilah dia pertama kali ditampakin sosok penunggu kosan ini. Dia ngelihat tiba-tiba ada seorang kakek-kakek tua yang keluar dari kamarnya Mas Haji tanpa memakai baju dan cuma memakai celana pendek aja. Maju ke arah depan menuju koridor kosan, lalu tersenyum ke arah Mas Rizky. Mas Rizky sangat bingung tuh ngelihat kejadian itu. Kok bisa gitu ada seorang kakek-kakek yang keluar dari kamarnya Mas Aji? Dia masih berpikir positif, mungkin ini adalah saudara dari si Mas Aji. Lalu si kakek-kakek ini tiba-tiba mundur perlahan, masuk ke dalam kamar, lalu tiba-tiba menghilang. Di situ Mas Rizky langsung merinding tuh, dan dia berpikir apa gue salah milik kosan ya? Kejadian tersebut lumayan sering terjadi. Dari awal Mas Rizky kuliah, sosok si kakek-kakek ini sering menampakkan diri seolah-olah ingin menyapa dan berkenalan dengan si Mas Rizky. Sampai akhirnya kejadian paling parah terjadi ketika Mas Rizky udah masuk di semester 3. Waktu itu di awal tahun 2018. Jadi kali ini gak cuma ditampakin aja guys. Suatu malam sekitar jam 12 malam, Mas Rizky yang sudah tertidur pulas tiba-tiba terbangun karena mendengar suara gagang pintu yang digerak-gerakan oleh seseorang. Kayak ada orang yang mau masuk gitu. Awalnya cuma didiemin aja nih sama si Mas Rizky. Tapi karena makin lama makin mengganggu, Mas Rizky yang sedang mengantuk mencoba untuk membuka pintu kamar. Sekalian pengen tahu kira-kira siapa sih yang iseng malam-malam kayak gini. Dan anehnya, pas dibuka ternyata nggak ada siapa-siapa guys, alias kosong. Woi, siapa tuh? Halo? Langsung lemes tuh Mas Rizky ngalamin kejadian itu. Dan mulai dari situ gangguan demi gangguan banyak bermunculan. Dimulai dari Mas Rizky sampai teman-teman kosannya juga ikutan ngalamin kejadian horor ini. Dari awal tahun sampai bulan Juni tahun 2018,
Gangguan orang yang berusaha masuk ke dalam kamar Mas Rizky masih sering terjadi. Mas Rizky ini berpikir kalau misalnya mungkin ya penunggu kosan ini masih mau berkenalan dengan Mas Rizky. Jadi dia masih berpikir ya udahlah nggak apa-apa. Sampai jeda di bulan Oktober. Nah dari bulan Juni sampai bulan Oktober ini Mas Rizky nggak digangguin sama sekali tuh sama penunggunya. Dan tiba-tiba kejadian anehnya terjadi lagi. Kali ini bukan pintu kamar yang digoyang-goyangin sama si penunggu kosan itu. Sekarang giliran pintu kamar mandi yang berada di dalam kamarnya Mas Rizky digoyang-goyangin kayak ada orang yang berusaha keluar dari kamar mandi. Keesokan harinya, Mas Rizky yang penasaran dengan apa yang dialaminya ini pergi menemui temannya nih yang memang biasa melihat hal-hal gaib. Dan temannya Mas Rizky ini bilang kalau hantu yang biasa mengganggu Mas Rizky ini ternyata suka dengan Mas Rizky. Dan kejadian toilet yang kemarin dialami sama Mas Rizky, ternyata ada sosok yang sedang jongkok di atas kloset merhatiin Mas Rizky yang sedang buka pintu sambil tersenyum. Lagi-lagi gangguan demi gangguan sering nih dialami sama Mas Rizky dan juga teman-teman kosannya. Teman kosannya ini pernah mengaku sering dilempari batu oleh sosok tak kasat mata berulang-ulang kali. Suatu hari, Mas Rizky pernah mengaku bertemu dengan salah satu teman kosannya di depan gang. Mereka saling tatap-tatapan gitu. Dan ketika Mas Rizky ini mencoba menyapa temannya itu cuma diam sambil merhatiin Mas Rizky dengan tatapan yang aneh. Temannya ini pun juga nggak ngomong sama sekali. Nah ya udah didiemin aja tuh sama Mas Rizky. Terus dia langsung masuk ke arah kosan. Dan betapa kagetnya Mas Rizky kalau misalnya temen yang tadi dia temuin di ujung gang itu ternyata ada di dalam kamarnya. Dan dia bilang dia nggak keluar sama sekali pada hari itu. Dan pada malam harinya Mas Rizky mendengar suara ada orang yang kayak jalan nyeret gitu di koridor di depan kamar temannya. Jadi kayak ada suara nyeret mengarah ke arah pojokan gitu guys. Dan iseng nih dia coba foto pojokan itu. Dan inilah hasil yang dia dapat. Jadi kata Mas Rizky, di daerah yang dia foto itu memang sangat menyeramkan. Soalnya dekat sama gudang. Dan lampu depannya itu udah sering banget digonta-ganti dengan lampu baru tapi tetap aja nggak bisa nyala. Awalnya nyala tapi tiba-tiba kayak selang beberapa hari itu mati gitu. Dan suatu hari ada anak baru nih yang mulai ngekos di kosan itu. Dia masuk di kamar sebelah persis kamarnya Mas Rizky. Selang baru aja sebulan tiba-tiba anak baru ini cabut. Mas Rizky sampai bingung tuh, kok baru aja ngekos tiba-tiba dia udah langsung keluar. Dan ada kejadian serem nih guys, ketika orang ini keluar dari kosan itu. Hampir tiap tengah malam Mas Rizky mendengar ada suara orang mandi di kamar yang kosong itu. Dan karena kamar mandinya Mas Rizky dengan kamar mandi di kamar sebelah itu berdempetan, jadi suaranya benar-benar terdengar jelas banget. Mas Rizky jadi makin penasaran banget nih. Dia lalu menemui teman-teman kosan yang lain dan menanyakan tentang kejadian itu. Dan setelah Mas Rizky menanyakan ke teman-temannya, ternyata di dalam kamar itu ada orang yang pernah meninggal guys. Jadi meninggalnya itu masih belum diketahui ya alasan kenapa dia bisa meninggal. Tapi yang pasti ada orang yang meninggal di dalam kamar itu. Waktu pun berlalu sampai di bulan Maret di tahun 2020. Waktu itu masih awal-awal pandemi. Jadi lumayan banyak lah anak-anak kosan yang kembali pulang ke rumahnya. Cuma 3 orang aja kalau nggak salah yang menetap di kosan itu, termasuk si Mas Rizky. Dan minggu depannya datang nih anak baru yang baru aja ngekos di kosan itu. Namanya Franz. Dia berasal dari Klaten. Dia memang teman satu kampusnya si Mas Rizky. Jadi dia ngekos biar pas bimbingan itu dia jadi lebih dekat. Nah dia pun ikutan diganggu nih guys. Mungkin hantunya itu kayak semacam mau kenalan kali ya sama anak baru. Awalnya dia digangguin tuh cuma kayak ada yang lari-lari doang nih di depan kamarnya. Larinya tuh bolak-balik gitu. Tapi anehnya kamarnya Franz ini kan berada di paling pojok gitu ya. Kok bisa ada orang yang lari bolak-balik? Sementara kamarnya si Mas Opi ini yang berada di samping persis kamarnya Mas Franz, orangnya udah pulang kampung karena pandemi. Dan karena penasaran langsung tuh dia buka pintu kamarnya. Karena memang dia pengen ngeliat nih siapa sih yang dari tadi bolak-balik lari-larian. Dan bener aja, lagi-lagi pas dibuka kosong guys. Gak ada orang sama sekali. Dan yang paling seremnya nih, menurut pengakuan si Franz, pas ketika dia videoin itu dia ngeliat ada sosok nenek-nenek yang lagi duduk di koridor kosannya sambil ngintip gitu.
Keesokan harinya, si Frans ini langsung memutuskan untuk balik lagi ke Klaten, gak mau lagi ngekos sama sekali. Dan dengan pulangnya si Frans ini membuat kosan jadi semakin sepi dong. Mulailah tuh Mas Rizky kembali diganggu sama si penunggu kosan. Mungkin malah makin banyak nih dari sebelumnya kayaknya pas gue baca. Jadi sekarang Mas Rizky ini sering mendengar suara cewek menangis, tapi suara jauh banget kayak samar-samar gitu. Suara ketokan di samping kamarnya Mas Rizky yang kosong itu, suara tong sampah depan kamarnya Mas Rizky yang tiba-tiba terlempar sendiri. Badannya Mas Rizky ini pun juga terkadang suka memar-memar tanpa sebab yang jelas. Barang-barang yang suka hilang dan tiba-tiba balik lagi, sampai katanya dia melihat ada barang-barangnya yang tiba-tiba bergeser sendiri. Pernah suatu hari teman-temannya Mas Rizky lagi mau main nih ke kosan. Temennya ini kayak mau nganterin sesuatu gitu buat Mas Rizky, tapi tiba-tiba pas dia baru aja sampai di depan kamarnya Mas Rizky, teman-temannya kayak langsung ketakutan gitu dan langsung turun ke bawah lari keluar kosan. Mas Rizky bingung tuh, kok temannya tiba-tiba cabut gitu aja, gak jadi masuk ke dalam kamar. Dan taunya, kata teman-teman Mas Rizky, dia ngelihat ada seorang nenek-nenek yang lagi dada-dada gitu di dalam kamarnya Mas Rizky, seolah-olah kayak menyapa kedatangan mereka. Nenek itu berdiri sambil tersenyum lebar dan katanya saking lebarnya itu kayak mulutnya hampir menyentuh kuping. Langsung tuh teman-temannya menyuruh Mas Rizky ini untuk gak usah lagi ngekos di situ, karena mereka semua khawatir dengan keselamatannya Mas Rizky. Dan setelah kejadian itu, Mas Rizky pun akhirnya memutuskan untuk nginep dulu nih di rumah temannya di daerah sekitar kosan juga, untuk nenangin diri karena dia mulai merasa takut. Sekitar 4 hari Mas Rizky ini nginep, Mas Rizky baru pulang ketika 2 orang temannya ini balik lagi untuk tinggal di kosan. Mulai berani tuh Mas Rizky untuk kembali pulang ke kamarnya. Dia berpikir mungkin kalau misalnya kosan ini rame, dia jadi gak terlalu sering digangguin sama penunggu kosan. Tapi ternyata dugaan itu salah guys. Jadi Mas Rizky ini baru aja nih pulang ke kosannya. Waktu itu dia sampai di kosannya itu sekitar jam 2 pagi. Bener aja tuh, pas Mas Rizky ini baru aja sampai di kosan, dia mendengar ada suara orang rame, kayak lagi ngobrol dan ketawa-tawa gitu di samping tangga. Tapi ketika Mas Rizky ini lewat, ternyata tempat itu kosong dan gelap. Padahal dia tadi mendengar jelas ada orang yang ngobrol dan sambil tertawa-tawa gitu. Mulai panik tuh, langsunglah tuh dia jalan cepat menuju kamarnya. Dan lebih seremnya, pas dia baru aja sampai di lantai kamarnya, lantai 2, dia baru mau jalan nih menuju kamarnya. Tiba-tiba suara itu pindah berada di dalam kamarnya Mas Rizky. Anjir, merinding gua. Jadi ada orang ngobrol dan ketawa-tawa, tapi sekarang di dalam kamarnya Mas Rizky. Langsung tuh dia lari gedor-gedor kamar temannya yang baru aja pulang ini. Dia lalu memutuskan untuk tidur lagi semalam di kamar kosan temannya. Belum selesai nih guys, masih banyak nih gangguan yang dialamin sama si Mas Rizky. Pada suatu hari, temannya Mas Rizky minta tolong ke dia untuk fotoin kamar temennya yang memang ngekos di tempat itu. Jadi temannya ini kayak pengen tahu nih, dia udah pulang apa belum. Dan ketika Mas Rizky ini foto, ada kayak semacam penampakan nih guys. Menurut kalian apa ya? Dan sampai nih di minggu-minggu terakhir Mas Rizky ini ngekos. Jadi dia udah mau lulus gitu ya dari perkuliahan. Udah mulai bikin-bikin skripsi nih Mas Rizky. Dia melihat penampakan yang menurut gue ini yang paling serem. Jadi di saat dia lagi bermain Among Us bersama teman-temannya, dia mendengar ada suara ketukan di kaca kamarnya berulang-ulang kali. Dan karena dia pikir itu mungkin salah satu teman kosannya, dia buka tuh gordennya. Dan pas dibuka, dia ngeliat ada 3 pocong berjejer lagi merhatiin ke arah kamarnya Mas Rizky. Menurut pengakuan Mas Rizky, dia masih ingat jelas nih dengan sosok 3 pocong itu. 2 pocong mukanya bengap dan penuh darah, dan yang satunya lagi mukanya rata. Gak lama setelah itu, Mas Rizky langsung mengambil jaket, mematikan lampu kamarnya, dan pergi lari keluar kosan. Dia memutuskan untuk nginep lagi nih di rumah temennya. Dan karena Mas Rizky ini udah sangat ketakutan, akhirnya dia berencana untuk bertemu lagi nih dengan temannya yang indigo itu, untuk menjelaskan tentang keadaan kosannya yang sekarang. Setelah ketemu, temannya ini menjelaskan guys, kalau ternyata kosannya ini memang ada yang gangguin gitu. Jadi ada orang yang mengirimkan sesuatu ke kosan itu. Makanya penghuni-penghuni di sana tuh suka digangguin. Dan kebanyakan hantunya ini adalah perempuan merah. Nah ini gue juga gak tahu nih maksudnya perempuan merah itu apa. Apa kuntilanak merah?
Apa gimana? Temennya ini pun juga menjelaskan kalau sosok sesepuh yang ada di kosan itu ya si nenek-nenek itu. Nenek-nenek yang waktu itu dadah-dadah ke arah teman-temannya Mas Rizky. Nenek-nenek ini pun ternyata sering banget menampakkan dirinya sambil merhatiin penghuni-penghuni kosan yang lain. Dan yang paling seremnya, ternyata nenek-nenek ini suka banget sama si Mas Rizky. Oke, jadi itulah pengalaman horornya Mas Rizky yang udah 4 tahun ternyata tinggal di kosan itu. Dan sebenarnya banyak banget nih yang bertanya ke Mas Rizky, kenapa lu nggak pindah aja gitu, cari kosan lain? Padahal kosan banyak banget tuh di daerah Jogja. Dan tapi, Mas Rizky ini punya alasan nih guys, kenapa dia stay dan bisa bertahan selama 4 tahun di kosan itu. Alasan pertama sih, karena di kosan itu banyak banget kenangannya. Terus anak-anak kosan yang bener-bener baik dan asik. Dan juga ibu kos dan bapak kos yang bener-bener care banget sama mereka. Jadi berasa kayak orang tua sendiri. Dan menurut cerita dari Mas Rizky ini, kosannya itu juga nggak serem-serem banget sih. Nggak seperti yang mungkin kalian bayangin sekarang ya. Jadi katanya kosan ini bener-bener enak buat ditinggalin. Bersih dan bukan bangunan tua gitu. Baiklah guys, donor episode kelimanya sudah selesai sampai di sini. Buat kalian yang punya cerita nyata, pengalaman horor, bisa banget nih DM atau kirim email kalian ke sini. Atau mungkin kalian mau cerita langsung juga boleh banget. Oke, sampai ketemu di donor episode selanjutnya. Thank you so much for watching guys. Bye-bye.